pembelajaran awal, maka saya perlu perkenalan dulu. Saya nama Sutino, SOS MPDI. Saya pengampu materi manajemen pendidikan Islam ya, atau manajemen dan administrasi pendidikan Islam. Kemudian saya tinggal di Talangabang, RT 05, Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo. Ya. Terus saya pernah kuliah di Veteran Sukoharjo, kemudian S2 di Setain Surakarta pada waktu itu. Sekarang menjadi IAIN SAID ya, IAIN SAID. Nah, kemudian saya sebelumnya akan mengenalkan Anda satu-satu ya. Ya, boleh saja namanya. Jelaskan nama, dari mana. Saya nama Tia Abdul Aziz dari Bandung, Ustaz. Iya. Di dalam Bukit asal Temanggung. Iya. Dari Solo. Iya. Dari Sukoharjo. Sukoharjo. Dari Karanganyar. Muhammad Hawari dari Ruki. Dari mana? Ruki. Oh, Ruki. Dari Pati. Iya. Sukoharjo. Ruki? Iya. Magelang. Oh. Dari? Iya. Iya. Karanganyar. Iya. Berarti yang paling jauh mahasiswa kita yang putra dari mana? Bandung ya. Nah, dari Bandung paling jauh. Yang putri yang paling jauh tadi dari mana? Iya, dari mana? Magelang tadi ya. Lampung, Bandar Lampung. Jadi alhamdulillah kita punya mahasiswi jauh-jauh dan ada yang dekat juga. Yang putri dari Bandar Lampung, kemudian yang putra dari Bandung di semester ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita sampai akhir kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini sekaligus saya gunakan untuk mengabsen Anda semua ya, sebelum kita memulai pelajaran. Anak ya. Pagi, masih sehat semua? Ada yang tidak sehat? Sudah sarapan semua ya? Oh sudah. Baik, kalau sudah, artinya kita hari ini akan mengawali kuliah dengan semangat pagi, dengan semangat yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kuliah kita ini tidak tanggung-tanggung, sehingga apa? Kedepannya kita ada harapan baik. Setuju? Setuju. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang manajemen pendidikan Islam dan pesantren, ya. Memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian manajemen pendidikan. Itu sub CPMK-nya adalah yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan atau menganalisis, ya, menganalisis atau mengurai tentang pengertian manajemen pendidikan dan administrasi. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis. Ya. Menganalisis tentang apa? Menganalisis tentang tujuan. Apa itu tujuan manajemen dan administrasi? Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Ya. Untuk berikutnya, kita akan memulai dulu tentu apa? Tentu dengan pengertian manajemen dan administrasi.
Secara umum sebenarnya manajemen dan administrasi itu memiliki persamaan, ya. Tapi kemudian nanti penggunaannya ada yang mengartikan secara sempit, ada yang mengartikan secara luas. Jadi ada yang membedakan bahwa kalau administrasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat perkantoran, sedangkan manajemen untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pengelolaan. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat beberapa pengertian dari para ahli, nanti antara manajemen dan administrasi itu tidak jauh berbeda. Jadi memiliki pengertian yang sama. Coba kita lihat di sini. Anda bedakan antara pengertian administrasi pendidikan dengan pengertian manajemen pendidikan. Ya, coba dicerna dulu. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu ada pengertian bahwa manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ada yang mau bertanya? Layanan khusus itu biasanya kaitannya dengan layanan medik BK, bimbingan dan konseling. Atau kalau ada sekolah yang memberikan layanan khusus, itu biasanya ada sekolah-sekolah yang anak-anak yang tidak normal seperti biasanya. Itu pembimbingan, ya, pembimbingan khusus. Jadi anak-anak kan terkadang apa? Anak-anak tidak bisa menguasai pelajaran dalam kelasnya. Maka harus dilakukan apa? Layanan khusus. Apa? Mungkin bimbel atau mungkin yang lain, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama, kelompok yang pertama itu berarti kita akan berbicara, akan membahas atau Anda gali eksplorasi tentang pengertian administrasi dan manajemen pendidikan. Kelompok 1 ya. Di kelompok 1 Putra, saya akan mempresentasikan tentang apa itu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut, yakni yang pertama, Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto menyatakan bahwasanya administrasi pendidikan merupakan suatu proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual hingga material. Kemudian menurut Kemendikbud RI, administrasi pendidikan adalah seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan meliputi pengarahan, kemudian perencanaan, pengkoordinasian, pembiayaan, pelaporan hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang pengertian administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrate yang memiliki arti membantu atau melayani. Menurut Prajudi Atmosodirjo tahun 1975, administrasi merupakan pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah diterapkan oleh pimpinan organisasi. Yang kelompok 2 berarti kita akan membahas tentang tujuan administrasi dan manajemen pendidikan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan pendidikan, sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif.
Dalam hal ini, Langsung kembali. manajemen Kembali. dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien, Kembali. meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan Lewat kinerja lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya manajemen yang baik, lembaga pendidikan dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Manajemen juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini dapat menciptakan transparansi dan kepercayaan pada lembaga pendidikan, serta membantu menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Yang keempat, menentukan arah dan tujuan. Dalam pengelolaan pendidikan, manajemen dapat membantu menentukan arah dan tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan dapat diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu yang kelima, mengelola perubahan. Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pendidikan. Manajemen yang baik dapat membantu mengelola perubahan dengan efektif dan efisien, serta mengatasi tantangan yang muncul dalam proses perubahan. Yang ketiga tentang apa? Tentang unsur-unsur administrasi dan manajemen pendidikan. Yang keempat tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Firzal Khairi Mufid, perwakilan dari kelompok 4 Putra, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup tujuh hal. Yang pertama adalah administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi kesiswaan. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Yang keempat, administrasi persuratan dan pengarsipan. Yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana. Yang keenam adalah administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah administrasi layanan khusus, yang tiap dari masing-masing administrasi tersebut memiliki kepentingan dan tanggung jawab masing-masing guna mencapai tujuan dari pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih dari saya. Kita presentasikan secara keseluruhan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Untuk itu nanti mohon diperdalam lebih detail lagi pada pembelajaran-pembelajaran di luar pelajaran. Anda bisa eksplorasi menggunakan buku diktat maupun buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Intinya anak-anak, bahwa manajemen pendidikan ini adalah sangat penting untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan agar pendidikan efektif dan efisien. Kemudian untuk berikutnya nanti akan kami kirim, yaitu Canva yang seperti ini ya. Nanti akan kami kirim kepada Anda. Ini adalah isinya ulasan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Ya, nanti silakan untuk dipelajari, kemudian dieksplorasi dengan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan itu. Kita yel-yel dulu ya. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Dengan manajemen kita sukses mengelola pendidikan. Dengan manajemen pendidikan kita pastikan sukses mengelola pendidikan. Insya Allah kita nanti dengan belajar ini kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengelola pendidikan secara baik, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang bercitra positif bagi masyarakat. Demikian mungkin ulasan kita pada siang hari ini, pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi anak-anak sekalian, bagi masyarakat kita, ya. Bahkan meskipun ini adalah ilmu-ilmu Islam, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang non-muslim, bisa memberikan pencerahan kepada tetangga-tetangga kita untuk diaplikasikan pada pendidikan-pendidikan di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, akhirul kalam. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.